Baiklah, kita akan pelajari hari ini bisnis plan. Ini adalah video bagian dari keseluruhan materi Technopreneurship. Kita akan belajar apa yang dinamakan dengan bisnis plan, kemudian apa saja yang harus diperhatikan saat pembuatan bisnis plan, dan juga tentu saja adalah struktur yang ada di bisnis plan. Bisnis plan itu apa? Bisnis plan itu adalah dokumen yang tertulis, yang di situ kita bisa merangkum atau harus merangkum visi, misi, dan tujuan bisnis sekaligus strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dokumen ini juga menyajikan analisis pasar, pemasaran, manajemen operasional, serta aspek keuangan yang menjadi dasar pengelolaan bisnis yang sehat dan berhasil. Bisnis plan berfungsi sebagai peta jalan yang membantu pengusaha memetakan langkah konkret dalam membangun dan mengembangkan bisnis. Bisnis plan ini sangat penting terutama dalam menarik investor dan penyandang dana. Investor membutuhkan keyakinan bahwa bisnis memiliki potensi keuntungan dan kelangsungan. Bisnis plan juga bermanfaat untuk mengamankan pinjaman. Lembaga keuangan menggunakan bisnis plan ini sebagai dasar penilaian kelayakan usaha. Kalau di bisnis plan sendiri ternyata bisnis tersebut tidak layak, tentu saja lembaga keuangan tidak akan meneruskan pinjamannya. Bisnis plan juga digunakan untuk mengelola bisnis secara terarah, memastikan seluruh tim memiliki pemahaman dan tujuan yang sama untuk diarahkan bersama. Bisnis plan itu juga membantu memproyeksikan langkah awal dan mempersiapkan segala kemungkinan, resiko, dan peluang secara matang. Sedangkan bagi pengusaha yang sudah mapan, dokumen ini menjadi alat evaluasi dan perencanaan strategi jangka panjang agar bisnis tetap inovatif dan kompetitif. Bisnis plan menyajikan dengan rinci bagaimana sebuah usaha atau perusahaan akan mengenali dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada di pasar atau lingkungan eksternal. Ini mencakup analisis terhadap kondisi pasar, tren, serta potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang, yang dapat dimanfaatkan sehingga peluang tersebut dapat diterapkan dalam langkah bisnis yang nyata dan terukur. Tentu saja di dalam dokumen ini juga menjelaskan keunggulan bersaing atau competitive advantage yang dimiliki oleh bisnis, yaitu aspek atau faktor yang membuat bisnis itu lebih unggul dibandingkan pesaing-pesaing di pasar. Keunggulan ini bisa berupa inovasi produknya, kualitas layanannya, efisiensi operasional, atau aspek lain yang menjadi nilai tambah bagi pelanggan. Bisnis plan juga menjadi pedoman internal. Bisnis plan itu juga bisa menjadi alat komunikasi yang penting yang digunakan untuk meyakinkan calon penyandang dana atau investor. Dokumen ini, bisnis plan ini menggambarkan daya tarik bisnis dan potensi keuntungan sehingga investor merasa yakin untuk menanamkan modalnya. Bisnis plan menguraikan gambaran seperti apa perusahaan nantinya akan beroperasi, termasuk siapa orang-orang kunci yang akan mengelola dan menjalankan bisnis tersebut. Selain itu, dokumen ini juga menggambarkan area persaingan yang akan dimasuki dan nilai jual unik atau sering juga disebut dengan unique selling proposition
yang menjadi fokus untuk memenangkan pasar. Dalam membahas atau membuat business plan dalam technopreneurship, kita bisa menggunakan pendekatan 5W1H atau 4W1H, yaitu what, why, how, who, when, dan where, sebagai kerangka untuk menguraikan rencana bisnis secara sistematis dan menyeluruh. Yang pertama adalah what. Kita harus menentukan produk apa yang akan dibuat. Ini adalah inti dari bisnis, yaitu menciptakan barang atau jasa yang bisa menjawab kebutuhan atau masalah pasar. Yang kedua adalah why. Mengapa produk tersebut dibuat? Apa alasan dan tujuan utama penciptaan produk ini? Alasan tersebut harus menggambarkan nilai tambah dan urgensi produk bagi pasar, sehingga ada motivasi yang kuat di balik pengembangan produk. Kemudian yang berikutnya adalah how. Bagaimana produk itu dibuat menjadi tahap yang membahas proses produksi atau pengembangan produk. Di sini kita jelaskan metode, teknologi, sumber dayanya, dan tahap produksi secara jelas agar produk dapat diwujudkan secara efektif dan tentu juga efisien. Yang berikutnya adalah who. Siapa pasar atau pembeli produk tersebut? Segmentasi pasar itu harus jelas, sehingga target audiens dan karakteristik konsumennya dapat diidentifikasi dengan tepat untuk merancang strategi pemasaran yang tepat sasaran. Yang berikutnya adalah when. Kapan produk tersebut harus dibuat atau diluncurkan ke pasar? Kapan jadwal produk tersebut harus dibuat dan kemudian launching ke pasar? Penentuan waktu yang tepat sangat penting untuk mengoptimalkan peluang dan mengantisipasi dinamika pasar serta musiman. Dan yang terakhir adalah where, di mana produk itu akan dibuat atau bisnis akan dijalankan. Penentuan lokasi produksi maupun penjualan berpengaruh pada distribusi, biaya operasional serta akses pasar. Jika lokasi produksi tidak tepat, biaya operasional bisa jadi akan bertambah. Biaya distribusi akan bertambah, atau bahkan sulit untuk mendistribusikan barang tersebut, serta akses pasarnya pun juga bisa jadi susah. Dengan memahami keenam aspek ini, bisnis plan menjadi lebih komprehensif dan terarah, membantu teknopreneur untuk memetakan langkah nyata dalam membangun bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Dalam penyusunan bisnis plan, terdapat beberapa fungsi penting yang sangat krusial bagi keberhasilan bisnis dan kelangsungan usaha. Menarik investasi bisnis plan yang disusun secara baik, jelas dan terperinci dapat menjadi daya tarik utama bagi para investor. Jadi bisnis plan itu bisa digunakan untuk menarik investasi. Investor akan lebih cenderung menanamkan modalnya pada bisnis yang memiliki rencana yang sistematis dan masuk akal. Rencana yang mendetail menunjukkan kesiapan pengusaha dalam menghadapi tantangan serta potensi keuntungan yang realistis, sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya dan keyakinan investor untuk berinvestasi. Yang kedua, bisnis plan itu bisa menjadi panduan operasional. Selain untuk menarik investor, bisnis plan juga berfungsi sebagai panduan atau acuan dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Dokumen ini membantu pengusaha dalam mengatur
serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif, mulai dari manajemen produksi, pemasaran, hingga distribusi. Dengan adanya panduan yang terstruktur, bisnis dapat berjalan dengan lebih terorganisasi, terarah, dan dapat mencapai target pasar sesuai strategi yang telah dirumuskan. Bisnis plan juga bisa digunakan untuk proyeksi kebutuhan finansial. Bisnis plan penting untuk memperkirakan kebutuhan dana dan sumber keuangan yang diperlukan di masa depan. Dokumen ini menyajikan estimasi biaya yang akan dikeluarkan dalam proses produksi, operasional, pemasaran, serta pengembangan produk. Selain itu, proyeksi keuntungan juga disusun untuk memberikan gambaran tentang potensi pendapatan yang diharapkan. Dengan adanya proyeksi ini, pengusaha dapat merencanakan pendanaan dengan lebih matang dan mengantisipasi kebutuhan modal agar bisnis tetap berjalan dengan baik dan lancar. Dalam penyusunan bisnis, penyusunan rencana bisnis atau bisnis plan adalah aspek yang fundamental yang harus dipahami oleh setiap teknopreneur. Namun, penting juga untuk mengetahui bahwa terdapat berbagai jenis rencana bisnis yang memiliki fokus dan tujuan berbeda sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik bisnis itu sendiri. 5 jenis rencana bisnis atau bisnis plan antara lain adalah bisnis plan untuk keuangan atau rencana bisnis keuangan. Rencana ini khusus membahas dan menganalisis aspek keuangan perusahaan secara mendalam. Fokus utamanya adalah pengelolaan arus kas, anggaran, dan proyeksi keuangan yang akan membantu perusahaan dalam menjaga kesehatan finansialnya. Dengan rencana keuangan yang matang, pengusaha dapat mengantisipasi kebutuhan modal serta mengelola resiko keuangan secara efektif. Yang kedua, ada yang namanya rencana bisnis atau bisnis plan operasional. Jenis rencana ini berfokus pada pengoptimalan efisiensi dan kinerja dalam operasional sehari-hari dari bisnis tersebut. Ini mencakup pengaturan proses produksi, manajemen sumber daya, dan prosedur bisnis agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan terorganisasi secara maksimal. Ada juga yang dinamakan dengan bisnis plan atau rencana bisnis tradisional. Rencana ini lebih menekankan pada struktur bisnis yang sudah mapan dan strategi-strategi yang telah teruji. Biasanya digunakan oleh perusahaan yang telah beroperasi cukup lama dan ingin meneguhkan posisi serta memperkuat keunggulan kompetitif mereka melalui perencanaan yang sistematis dan tercatat. Yang keempat, ada rencana bisnis strategis. Rencana strategis berperan dalam merumuskan visi jangka panjang dan tujuan strategi perusahaan. Ini termasuk perencanaan arah bisnis, pengembangan berbagai inisiatif baru, serta penyusunan terhadap perubahan pasar dan lingkungan bisnis secara keseluruhan agar keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis dapat dipastikan. Dan ada juga bisnis plan startup. Berbeda dengan tradisional, rencana bisnis untuk startup menekankan pada inovasi dan pertumbuhan yang cepat. Fokusnya adalah bagaimana memulai dan mengembangkan usaha yang bersifat baru dengan pendekatan yang dinamis. Seringkali melibatkan teknologi dan ide-ide kreatif yang berbeda dari bisnis konvensional. Dengan memahami berbagai jenis rencana bisnis ini,
Teknopreneur akan lebih mudah menentukan jenis perencanaan mana yang paling sesuai dengan karakter usaha yang sedang atau akan dijalankan. Ini akan membantu dalam pengelolaan bisnis yang lebih efektif, efisien, adaptif terhadap tantangan dan peluang yang ada. Nah, sekarang bagaimana caranya menyusun business plan? Ada 4 tahap untuk menyusun business plan. Yang pertama adalah tahap ide usaha. Tahap awal dalam penyusunan business plan adalah identifikasi ide usaha. Tahap ini merupakan fondasi dari seluruh proses perencanaan bisnis. Ide usaha dapat muncul dari berbagai sumber, termasuk misalkan saja pengalaman pribadi. Pengalaman kerja, hobi, atau keterampilan yang dimiliki dapat menjadi sumber ide usaha yang potensial. Misalnya, seseorang yang memiliki pengalaman dalam bidang kuliner dapat mempertimbangkan untuk membuka restoran atau catering. Ide usaha bisa juga berasal dari observasi pasar, mengamati tren pasar, kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi, atau celah dalam pasar dapat memunculkan ide usaha yang inovatif. Analisis kompetitor juga penting untuk memahami lanskap persaingan. Ide usaha juga bisa berasal dari brainstorming. Sesi brainstorming dengan tim atau kolega dapat menghasilkan ide-ide usaha yang beragam. Proses ini mendorong pemikiran kreatif dan eksplorasi berbagai kemungkinan. Ide usaha juga bisa berasal dari riset dan studi. Melakukan riset pasar, studi industri, atau analisis data dapat mengidentifikasi peluang usaha yang menjanjikan. Informasi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti pelaporan industri, publikasi ilmiah, atau survei konsumen. Ide usaha juga bisa berasal dari inovasi teknologi. Perkembangan teknologi dapat memunculkan ide usaha yang revolusioner. Misalkan pengembangan aplikasi mobile, platform e-commerce, atau solusi berbasis artificial intelligence atau AI. Setelah ide usaha diidentifikasi, penting untuk melakukan validasi awal. Validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa ide tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi bisnis yang berkelanjutan. Cara untuk validasi awal atau langkah untuk validasi awal itu adalah diskusi dengan calon konsumen, dengan cara mendapatkan umpan balik dari calon konsumen mengenai ide usaha, dapat memberikan wawasan berharga mengenai kebutuhan dan preferensi pasar. Lalu dilakukan analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threats. Analisis SWOT membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan ide usaha. Baru kemudian evaluasi potensi pasar, menilai ukuran pasar, tingkat pertumbuhan, dan daya beli konsumen dapat memberikan gambar mengenai potensi pasar yang dapat diraih. Jadi setelah mendapatkan ide usaha, kita perlu memvalidasi awal dari ide-ide usaha tersebut. Langkah kedua untuk membangun bisnis plan adalah tahap perumusan konsep usaha. Setelah ide usaha divalidasi, tahap selanjutnya adalah perumusan konsep usaha yang lebih detail. Konsep usaha mencakup deskripsi produk atau layanan yang ditawarkan, target pasar, model bisnis, dan strategi pemasaran. Deskripsi produk atau layanan itu menjelaskan secara rinci produk atau layanan yang akan ditawarkan, termasuk fitur, pemanfaatan, dan keunggulan kompetitif. Lalu yang berikutnya adalah target pasar. Dalam menentukan perumusan konsep usaha,
penting kita menjelaskan target pasar, yaitu mengidentifikasi segmen pasar yang akan ditargetkan, termasuk karakteristik demografis, psikografis, dan perilaku konsumen. Dan dalam perumusan usaha ini juga kita harus mengembangkan atau menjelaskan model bisnisnya. Merumuskan model bisnis yang menjelaskan bagaimana bisnis akan menghasilkan pendapatan, mengelola biaya, dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Model bisnis dapat mencakup berbagai elemen seperti value proposition, customer segments, channel, customer relationship, revenue streams, key resource, key activities, key partnerships, dan cost structure. Yang berikutnya adalah strategi pemasarannya. Merencanakan strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau target pasar, membangun brand awareness, dan meningkatkan penjualan. Strategi pemasaran dapat mencakup berbagai taktik seperti advertising, public relation, social media marketing, content marketing, dan search engine optimization atau SEO. Nah, yang berikutnya adalah analisis pasar, analisis kompetitor. Menganalisis kompetitor untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka serta mengidentifikasi peluang untuk membedakan diri. Inilah tahap kedua mengenai perumusan konsep usaha, yang di dalamnya kita harus menjelaskan tentang deskripsi produk, target pasar, model bisnis, strategi pemasaran, serta analisis kompetitor. Tahap ketiga adalah tahap studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha merupakan proses evaluasi yang komprehensif untuk menilai potensi keberhasilan suatu usaha. Studi ini mencakup berbagai aspek, seperti pasar, aspek teknis, aspek finansial, dan aspek manajemen. Dalam aspek pasar, kita harus menganalisis potensi pasar, termasuk ukuran pasar, tingkat pertumbuhan, tren pasar, dan persaingan. Studi ini juga mencakup analisis perilaku konsumen, segmentasi pasar, dan strategi pemasaran. Lalu, yang berikutnya dalam studi kelayakan usaha, kita harus juga meninjau aspek teknis, mengevaluasi kelayakan teknis dari usaha misalkan saja, termasuk ketersediaan sumber dayanya, teknologi yang dibutuhkan, proses produksinya mau seperti apa, dan juga lokasi usaha. Lalu, analisis yang berikutnya pada studi kelayakan bisnis atau usaha adalah aspek manajemen. Aspek manajemen ini itu kita harus bisa mengevaluasi atau kita harus mengevaluasi kemampuan manajemen untuk mengelola usaha, termasuk struktur organisasinya, tim manajemennya, dan sistem operasional. Lalu juga kita harus meninjau aspek hukum dan lingkungannya. Kita harus memastikan bahwa usaha ini mematuhi peraturan hukum dan lingkungan yang berlaku. Kita harus memastikan bahwa usaha kita itu adalah legal. Nah, hasil studi kelayakan usaha ini akan memberikan informasi yang penting untuk pengambilan keputusan. Apakah usaha tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak? Jika usaha dinyatakan layak, studi kelayakan usaha juga akan memberikan panduan untuk perencanaan dan implementasi usaha. Baru tahap keempat adalah penyusunan bisnis plan. Tahap terakhir ini, yaitu penyusunan bisnis plan, itu kita harus menyusun bisnis plan yang komprehensif. Bisnis plan merupakan dokumen tertulis untuk menjelaskan secara rinci mengenai usaha yang akan dijalankan. Nah, di dalam bisnis plan itu ada beberapa struktur, ada beberapa tulisan yang harus dimasukkan. Nah, itulah tahapan dalam membuat bisnis plan. Nah, sekarang apa yang harus masuk di dalam bisnis plan tersebut? Nah, yang harus ada di dalam bisnis plan yang pertama adalah executive summary, ya. Nah,
Executive summary ini ringkasan singkat yang padat dan jelas menggambarkan seluruh rencana bisnis. Bagian ini harus mampu menarik perhatian pemangku kepentingan seperti investor, mitra, atau stakeholder lainnya dalam waktu yang singkat. Biasanya executive summary ini akan dibaca terlebih dahulu karena ini merupakan gambaran dari seluruh bisnis yang ada. Dalam executive summary ini, technopreneur harus menuliskan secara efektif nilai unik usaha, nilai unik bisnisnya, produk teknologi yang ditawarkan, serta peluang pasar yang hendak dimasuki. Intinya adalah membuat pembaca langsung paham mengenai bisnis ini yang layak didukung. Lalu kemudian harus ada bagian yang menjelaskan tentang pernyataan visi dan misi. Saya yakin ini sudah pada paham semua tentang apa itu visi dan misi. Bagian berikutnya yang harus ada adalah company background atau latar belakang perusahaan. Bagian ini mengulas sejarah pembentukan perusahaan, profil tim pendiri, serta visi jangka panjang bisnis. Penting untuk mencatat pengalaman dan keahlian tim dalam mengembangkan teknologi yang relevan agar meningkatkan kepercayaan investor dan mitra. Jadi, kalau di tim Anda itu banyak orang berprestasi, maka jelaskan pada bagian ini. Lalu yang keempat adalah product description-nya, ya, atau deskripsi produknya. Deskripsi produk itu harus detail menjelaskannya, karakteristiknya seperti apa, dan keunggulan teknologi yang ditawarkan. Fitur-fitur utamanya apa, keunikan inovasinya apa, serta nilai tambah bagi pengguna atau konsumen. Technopreneur itu harus menonjolkan aspek diferensiasinya terhadap produk yang lain. Apa yang beda dengan produk kita dibandingkan produk yang lain? Apa yang tidak ada di produk lain tapi di produk kita ada? Itu kita jelaskan di produk tersebut. Kemudian yang berikutnya harus ada marketing plan-nya, rencana pemasarannya. Nah, di sini harus dijelaskan rencana pemasaran, bagaimana produk ini akan dikenalkan dan digunakan oleh target pasar. Ini mencakup segmen pasar yang disasar itu seperti apa, target audiensnya itu seperti apa, strategi positioningnya seperti apa, taktik promosinya seperti apa, distribusi produknya seperti apa, dan seterusnya. Lalu yang berikutnya adalah kompetitor analisis. Analisis ini menilai siapa saja pesaing utama di pasar, baik yang sudah mapan maupun startup baru yang sejenis. Selain mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing, bagian ini penting untuk merumuskan strategi menghadapi persaingan serta menemukan celah pasar yang masih dapat dimanfaatkan atau yang sering disebut dengan gap analysis. Untuk technopreneur, fakta kecepatan inovasi dan adaptasi teknologi pesaing harus menjadi sorotan utama. Kemudian yang berikutnya juga harus muncul SWOT analysis. Saya kira kita semua sudah tahu tentang SWOT analysis ini. Berikutnya adalah operasionalnya. Ini menjelaskan tentang operasi bisnis yang menggambarkan proses produksi, pengembangan produknya, manajemen sumber daya manusia, dan operasional teknologi itu sendiri. Di technopreneurship, efisiensi operasional seringkali dicapai dengan otomatisasi. Penggunaan cloud computing, proses agile development, dan manajemen proyek berbasis teknologi terkini untuk mempercepat inovasi. Dan yang berikutnya adalah financial planning, perencanaan keuangannya, pendanaannya dari mana, penjualannya, proyeksinya seperti apa,
kemudian pengeluarannya, kebutuhan modal, estimasi arus kas, juga termasuk strategi monetisasi produk teknologi dan rencana pengembalian investasi bagi investor. Dan yang terakhir adalah timeline, jadwal kegiatan. Ini menyajikan pelaksanaan atau langkah-langkah strategis dari pengembangan produk, peluncuran, sampai nanti ke ekspansi bisnis. Tetapkan milestone-milestone yang jelas. Ini sangat penting untuk memantau progresnya, untuk mengkoordinasi tim, untuk memastikan target tercapai secara tepat waktu. Nah, dengan menguasai dan menyusun ke-10 komponen ini secara mendalam dan terpadu, calon technopreneur dapat menghasilkan bisnis plan yang tidak hanya menjadi dokumen bisnis, tetapi juga alat strategis untuk menggerakkan inovasi teknologi, menarik pendanaan, dan membangun bisnis berkelanjutan. Pahami setiap bagian secara detail dan aplikasikan dalam konteks teknologi agar rencana bisnis Anda benar-benar mencerminkan kekuatan dan potensi usaha yang hendak dibangun. Nah, itu yang bisa kita lakukan hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.